Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? Hari ini saya mau reading energi untuk Virgo couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020 dan energi untuk Januari 2020. Ya, kita reading energi masa sekarang dan masa depan. So, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi taruhannya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Oke, Virgos, apa kabar? Terima kasih untuk Virgos yang sudah like, subscribe, komen di channel Nona Pastel. Dan yang sudah share video, terima kasih sekali. General reading bisa tidak resonate sama sekali, bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon, or Rising, or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Ya, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Oke, kita mulai. My darling angels, please clarify for Virgos, couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify. Thank you. Oke, Virgos. Oke, di sini ada the Judgment, energi the Chariot. Oke, King of Wands. Energi Cancer ya, Aries, Leo, Sagittarius. Mungkin Virgos dealing dengan fire sign, water sign di sini, terutama dengan Cancer. Oke. 2020 mungkin cukup sesuatu yang kamu jalani dengan cara yang berusaha untuk berjalan di jalan yang ditentukan oleh semesta. Seperti kayak, kamu berjalan mengikuti cahaya, kemudian ada situasi kedamaian, sih. Mungkin banyak drama selama dalam hubungan. Ada masa jeda, kamu pergi tinggalkan hubungan, atau pasangan kamu tinggalkan hubungan, tapi ada momen dimana kamu memutuskan untuk kembali, rujuk, reconciliation di sini. Saya ngelihat kayak inilah momen untuk memperbaiki semua hal yang tadinya tidak bisa dikendalikan, akhirnya berusaha untuk mengendalikan situasi. Masa jeda membawa kesadaran untuk kamu bahwa ternyata hubungan kamu layak untuk diperjuangkan. Semesta seperti menerangi jalan kamu, menentukan arah hidup kamu, dan akhirnya kamu berusaha untuk membuat hubungan kamu dan pasangan kamu kembali bekerja. Energi dari Gemini. Di sini ada energi dari Five of Pentacles, energi dari Four of Cups, energi tentang komunikasi di sini. Saya ngelihat kayak komunikasi yang terputus total di masa jeda, seperti menjauhkan kamu dengan pasangan kamu, situasi semakin sulit dikendalikan. Akhirnya saya ngelihat ada momen semesta menentukan arah jalan kamu di sini. Situasi stuck terlihat jelas di sini. Kamu ngerasa bahwa berpisah juga tidak membawa kamu pada sesuatu yang lebih baik untuk diri kamu. Akhirnya kamu putuskan untuk kembali. Virgos, terutama dengan Gemini, Cancer, Aries, Leo di sini, seperti semesta menyentuh jiwa kamu, seperti menyadarkan kamu bahwa hubungan ini masih bisa diperjuangkan. Kenapa harus
berpisah. See, ada momen itu yang kamu sadari sebelum Desember, dan akhirnya kamu bekerja kembali untuk hubungan. Sepertinya situasi stuck terjadi, mungkin isu finansial, mungkin tentang bagaimana kamu ngerasa ketika kamu pergi meninggalkan pasangan kamu, melepaskan hubungan ini tidak membawa kedamaian dalam diri kamu. See, ada momen dimana kamu gak ngerasa hidup kamu kayak ada yang kurang begitu ketika pasangan kamu dan kamu tidak ada komunikasi sama sekali, ada masa jeda. See? Oke, Virgos, dan ini ada energi dari Ten of Swords, energi dari Seven of Wands, energi dari Ace of Swords. See? Berpikir, rasa kecewa, kamu ngerasa kecewa, dihianati, ditipu, dibohongi. Terus kemudian kamu blokir komunikasi tidak berjalan dengan baik, situasi lockdown, pasang tembok tinggi, ternyata tidak membawa solusi, tidak membawa kedamaian dalam diri kamu, dan kamu banyak mengalami kehilangan, kamu kehilangan cinta, pasangan kamu seperti merasa kurang di sini. Kamu ngerasa sendiri ketika memasang tembok tinggi di sini. Kalian sering, mungkin ini rasa kecewa kamu, kalian sering bertengkar di sini, rasa kecewa kamu karena pasangan kamu kayak tidak berubah, dia punya kebiasaan buruk, dan itu membuat kamu kecewa, broken heart, merasa tidak dicintai, dan kamu ngerasa ditipu, banyak drama, triki-triki yang dilakukan oleh pasangan kamu. Beberapa Virgos merasa kecewa dengan pasangannya, sehingga dia pasang tembok demi tembok, tapi ternyata dia lonely di sini. See? Dan di sini ada Ten of Pentacles, di sini ada Four of Swords. Di sini ada High Priestess. Ketika kamu ngerasa kecewa, di sini kamu ngerasa juga kehilangan kebahagiaan kamu, dan dia mengabaikan kamu. Itu yang akhirnya kamu ngerasa bahwa dia tidak peduli untuk hubungan kalian, kebahagiaan kalian. Di sini kebenaran yang terungkap tentang ada seseorang yang di intuisi kamu, dia punya yang lain selain kamu, sehingga kamu ngerasa kamu dihianati di sini. So Desember 2020 di sini cukup buat kamu ngerasa bahwa banyak kecewa, rasa kecewa, tidak bahagia, rasa diabaikan, dengan lonely di sini. Beberapa kamu merasa pasangan kamu, di sini ada kebenaran yang terungkap. Kamu ngerasa kayak pasangan kamu punya orang lain selain kamu, dan itu yang membuat kamu mengakhiri komunikasi, masa jeda. Tapi semesta kayak bilang, oke, coba bagaimana kamu lihat kembali apa yang terjadi setelah masa jeda, apa yang terjadi setelah kamu tinggalkan dia, apa yang terjadi setelah komunikasi ini tidak dirawat, apa yang terjadi. Semesta seperti memberi cahaya dalam diri kamu, seperti menyadarkan kamu bahwa sebaiknya hubungan ini perlu diperjuangkan, masih layak untuk diperjuangkan. Sepertinya hubungan ini masih bisa untuk kalian perjuangkan bersama-sama. Ada kesadaran itu terbangkitkan. Di sini ada The Judgment. Semesta seperti mengingatkan kamu tentang kebahagiaan kamu yang selama ini kalian perjuangkan bersama, dan kamu ngerasa stuck di sini. Situasi ini yang akhirnya kamu ngerasa kayak kita perjuangkan kembali hubungan, rujuk, reconciliation. Di sini seperti membangkitkan diri kamu tentang
true of love, ya, cinta yang sejati. Bagaimana begitu banyak gelombang yang masuk menghadang hubungan kamu dan pasangan kamu, dan seperti semesta bilang jangan menyerah di sini. See? Dan kamu memang tidak sendiri. Kesadaran yang kamu miliki tidak serta-merta kamu dapatkan dengan diri kamu sendiri, tapi kesadaran itu timbul karena semesta, seperti touching heart, touching soul gitu, kayak dia menyentuh jiwa kamu, melihat bagaimana hubungan ini adalah tentang saling melayani. See, Virgos, terutama dengan Cancer, Pisces, Scorpio, Cancer di sini, Gemini, Aries, Leo, Sagittarius. See, okay, the Judgment juga tentang, kita punya masalah tapi ternyata kita nggak sendiri. Ada semesta yang menuntun langkah kita. Itulah semangat tentang rujuk reconciliation di sini, Virgos. Saya ngelihat kayak melihat masalah dan menyelesaikannya dengan cara yang dewasa. See? Kita lihat energi di Januari 2021 for Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Energi masa depan. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay. Di sini ada energi Leo, the Sun energy, energi Queen of Swords, energi King of Cups. Sih kayak beberapa merasa akhirnya di bulan Januari merasa bersyukur, bersuka cita, bergembira, dan berbahagia. Di sini ada anak di antara kalian. Ini tentang kesadaran bersyukur. Sih, apapun yang terjadi kita perlu bersyukur. Apapun yang terjadi, hal buruk, hal baik yang menimpa kita, kita perlu bersyukur. Di sini ada pikiran-pikiran yang kritis untuk merasa perlu dikomunikasikan, speak up di sini. Kamu ngerasa kayak pasangan kamu begitu banyak drama, terlalu cepat baper. Kamu ngerasa bahwa kamu perlu untuk speak up di sini, di pikiran kamu tentang hal-hal yang menunjukkan bahwa ini kita perlu lagi untuk berjuang dari awal bersama. Kamu ngerasa di pikiran kamu pasangan kamu begitu punya big ego dengan banyak drama yang sulit terpecahkan di sini. Ya, so speak up adalah jalan terbaik di sini. Komunikasinya tidak terjadi karena masa jeda. Mungkin kamu ingin pasangan kamu bicara jujur tanpa harus bersikap drama yang begitu banyak di sini, terutama di Januari. Energi King of King, energi The Emperor, energi Leo kembali, energi The Strange, energi Hangman. So hubungan yang digantung beberapa long distance relation, saya ngelihat kayak kamu berusaha untuk mengendalikan diri kamu sih. Dengan bersyukur juga kita bisa mengendalikan semua hal-hal negatif yang akan terjadi karena kita sudah mampu bersyukur. See, energi The Strange tentang menaklukkan pikiran-pikiran, karena di sini ada Queen of Swords, so berusaha mengendalikan pikiran-pikiran yang negative thinking itu ya. Jadi kayak saya abaikan dulu semua rasa kritis saya, pikiran-pikiran kritis saya terhadap pasangan saya untuk bisa menaklukkan hubungan ini kembali. Berusaha untuk mengendalikan diri dengan bersyukur. Dan saya ngelihat di sini ada energi dari Hangman, situasi di mana masa jeda, hubungan digantung, dia banyak buat drama, kamu pusing sendiri, sih. Beberapa long distance relation. Ya, kelihatan long distance kalau sudah masa jeda karena sudah tidak bersama, ada batas, ada jarak. See? So, berusaha menaklukkan hubungan
Walaupun yang kamu hadapi seorang yang cukup punya banyak drama, triki-triki dan juga baper, dia terlalu dikendalikan oleh egonya di sini. See? So, mengendalikan diri. Dan ada bottom of the deck, di sini ada Seven of Cups, Two of Wands, wait and see, energi dari the Tower moment. Kamu tidak pernah sendiri, semesta selalu bersama dengan kamu dalam setiap langkah kamu, Virgos. Saya ngelihat di sini kayak banyak cara yang bisa kamu gunakan untuk menyelesaikan masalah dalam hubungan kamu agar kembali bisa bekerja di sini. Kamu tahu bagaimana caranya. Ada rasa di mana kamu ngerasa pasangan kamu punya banyak pilihan, wait and see, and the Tower moment. Seperti semesta bilang, oke, maju. Kalau dia tidak mau duluan, berarti kamulah yang mulai duluan. Ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini tentang bagaimana menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Seseorang yang sudah menemukan cahaya, semesta, God energy, positive energy, energi pendewasaan diri, kesadaran diri itu terbangun dengan sendirinya. Tidak melihat siapa yang mulai duluan, dialah yang kalah. Bukan tentang itu. Ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. See? So wait and see. Gimana caranya, waktunya yang tepat untuk menaklukkan hubungan yang sedang digantung ini dan akhirnya bisa speak up. Itulah cara yang ingin kamu tempuh untuk bisa menyelesaikan masalah dalam hubungan kamu dan mengakhiri masa jeda. Saya ngelihat di sini kamu ngerasa pasangan kamu banyak pilihan. Wait and see. Kamu menunggu dia bicara dengan jujur di sini. And energi dari the Empress, see, seseorang yang dewasa, bijaksana, punya kemakmuran, kejayaan, family, materials, mothers or fathers figures. Saya ngelihat kayak energi Taurus, Librans di sini. Seperti supporting kamu untuk bisa selesaikan masalah, walaupun itu harus menanggalkan ego. Mulai duluan, speak up di sini. Kamu sadari kamu mencintai pasangan kamu dan kamu ingin menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Di sini mungkin dia merasa kamu tidak mencintai dia, dan competition di sini salah satu di antara kalian bisa pasangan kamu punya orang lain. Tripartite relation energy di sini cukup mendominasi. Kamu ngerasa punya banyak saingan di sini. Kamu ngerasa nggak sendiri. So saya ngelihat kayak Virgos titik dimana kamu berusaha bertindak menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa. Saya ngelihat kayak kamu berusaha menanggalkan semua rasa sakit, kecewa di sini dan mulai untuk speak up dengan harapan kamu ingin pasangan kamu juga speak up tentang kejujuran, terutama tentang semangat, spirit untuk bisa kembali bersama, berjuang kembali bersama. Seperti kamu menolak untuk berpisah di sini dan ini bisa vice versa. Terutama dengan Leo, Libra, Taurus, Aries di sini, Cancer, Scorpio, Pisces, Gemini. Di sini tentang deception, manipulation, intrik. Salah satu punya tripartite relation, menipu pasangannya dengan banyak cara, tipu daya di sini. So kamu ingin dia bicara dengan jujur, bisa vice versa. Salah satu yang merasa pasangannya punya orang lain selain dia ingin ketika hubungannya ini mau diperjuangkan kembali, dia harus bicara, speak up di sini dengan jujur, dengan sebenar-benarnya di sini. So meski terlihat chaos di masa Januari 2021, saya ngelihat ini beberapa yang ada anak bertahan untuk hubungan ini karena anak, tapi esensi dari Januari 2020 tentang bagaimana cara yang dewasa digunakan untuk menyelesaikan masalah. Virgos.
So kita clarify kita clarify tentang High Priestess dan juga kita clarify tentang Seven of Swords. Benarkah ini ada kebenaran yang terungkap tentang tripartite relation, tapi kita clarify lagi, dan deception, manipulation, intrigue yang dilakukan oleh salah satu di antara kalian. So kita mulai dari High Priestess. Darling angels, please clarify, please clarify. High Priestess energy for Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, di sini ada shocking moment, Eight of Wands. Oke, see, Seven of Swords, broken heart. So dalam hubungan ada 3 orang. Intuisi kamu bicara tentang tripartite relation itu benar. See, ini bisa vice versa. Salah satu menipu pasangannya dengan mengkhianati pasangannya. Di sini ada Ten of Swords. So deception, manipulation, intrigue, tipu daya. See, 3 pedang menusuk hati. Kamu merasa pasangan kamu nggak mencintai kamu, and then ya inilah masa jeda terjadi karena kebenaran yang terungkap tentang ada orang lain di sini di hubungan kalian. See? Dan kita lihat energi Seven of Swords. My darling angels, please clarify, please clarify. Seven of Swords for Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energy, please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke, kita lihat energi. Wait and see. Tapi saya ngelihat kayak menyerah di sini. Apa yang terjadi sudahlah terjadi. Blokir di sini. Saya ngelihat kayak oke, harapan yang lain. Saya ngelihat kayak kamu berharap dia bisa mengakhiri hubungannya dengan tripartite relation ya di sini, Virgos. Apalagi yang long distance relation. Ya, kalau kamu ngerasa pasangan kamu punya orang lain selain kamu, itu betul. See? So, kamu berharap pasangan kamu bicara jujur agar hubungan ini bisa kembali dipulihkan. Bisa vice versa. So, ini tripartite relation. Ya, karena komunikasinya juga tidak dirawat dengan baik. Ada keinginan, true desire kamu untuk kembali perjuangkan hubungan. Karena di sini saya ngelihat kayak semesta menuntun kamu, seperti menyadarkan kamu untuk menanggalkan semua rasa sakit kamu, untuk mulai melihat masalah dengan cara yang dewasa dan menyelesaikannya di sini. Bisa vice versa. So, ya. Ini keputusan kamu terdorong oleh kesadaran. Seseorang yang punya kesadaran, dia melihat lebih luas, tidak fokus hanya pada masalah. Kemudian dia berusaha menyelesaikan masalah dengan kesadaran bahwa ini hubungan layak untuk diperjuangkan kembali. Meski terlalu banyak luka di sini, toxic energy yang dilakukan oleh salah satu di antara kalian. So, kita clarify energi dari Chakra Wisdom for Virgo's couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2020. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Virgos. See, gossip. Apa yang perlu kita pertimbangkan dengan gosip? Tidak ada. Banyak dari kita, ya saya banyak lihat ya di media sosial, di dunia nyata, gosip jadi sesuatu makanan yang sangat nikmat untuk lidah kita, meracuni dari pikiran dan hati kita. Ini energi negatif. Ya, saya juga melihat kayak heran aja sih orang yang selalu bergosip. Tapi gosip ini tidak bisa dijadikan
pertimbangan kamu. Energi negatif sulit dibuktikan. Carilah kebenaran. Orang-orang yang membuang waktunya, waktu hidupnya untuk menebarkan gosip. Orang-orang yang kecewa dengan dirinya. Kemudian dia ingin orang lain juga kecewa seperti dia. So dia menebarkan energi negatif. Terlalu dikuasai oleh energi negatif. Button of the deck bittersweet, tentang bersyukur kembali. Di sini ada the sun energy, bersyukur, bersuka cita, bergembira, berbahagia dengan diri kamu, dengan semua yang kamu miliki. Bisa dibilang juga orang yang bergosip ini adalah orang-orang yang tidak bisa bersyukur dengan hidupnya. SMS, ya, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Bersyukur di sini menjadi salah satu kunci untuk kamu bertahan, walau di sini banyak sekali rasa sakit yang kamu miliki, Virgos. Tapi kamu berusaha untuk kendalikan rasa sakit di sini, mencari jalan keluar dengan cara yang dewasa. Oke, Virgos. So ini momen tentang spiritual awakening, kebangkitan spiritual, di mana pendewasaan diri sebagai kunci untuk menghadapi gelombang badai dalam hubungan kamu. Bisa vice versa. Kita lihat dari malaikat cinta. Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus, energi untuk Desember 2020. Please clarify, please clarify. Virgos couple. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Oke. Di sini ada energi tentang heart-to-heart conversation. Honestly, discuss your feeling with each other. Bicara dari hati ke hati. Ya, ini bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Ketika hubungan ini berakhir, dua-duanya terluka. Menjaga jarak, hubungan digantung, tidak ada komunikasi. Ini karena tidak ada komunikasi yang dirawat, heart-to-heart conversation. Siapapun yang mulai duluan untuk heart-to-heart conversation ini menunjukkan sikap yang bijaksana. Ini bukan tentang siapa yang menang atau siapa yang kalah. Kalau kita melihat dalam hubungan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, siapa yang kalah, itu kita memenangkan ego kita. Kita sedang memperjuangkan ego kita. Dan ketika kita melihat bahwa oke, pasangan saya duluan nih yang bicara dengan saya, berarti dia yang ingin hubungan ini terus berjalan. Ego kamu mulai menang. Tapi ini tidak untuk kemenangan hubungan kalian. So, malaikat cinta seperti menyadarkan kamu tentang oke, bicaralah dari hati ke hati. Bicaralah dari hati ke hati. Heart to heart conversation di sini. Terutama untuk klarifikasi tentang gosip di sini. Hati-hati ya kalau kamu yang suka gosip. Apa yang kamu bicarakan tentang orang lain, di waktu berikutnya itu akan menimpa kamu, semua ucapan kamu. Kalau kamu bicara tentang perpisahan hubungan orang lain, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Itu bisa terjadi pada hubungan kamu. So hati-hati. Apapun yang kita ucapkan untuk orang lain itu kembali ke diri kita. Karma situation. Karena kita narik energi negatif. Heart to heart conversation. Bicara dari hati ke hati. Bottom of the deck, very soon, clearly decide what you want so that it's come to you now. Di sini tentang cahaya yang menuntun langkah kamu. Dan kamu akan tahu dengan pasti, dengan jelas apa yang terjadi. Apakah harapan kamu tercapai atau tidak untuk pulihkan kembali hubungan, rujuk reconciliation seperti apa yang ada di energi awal kamu di sini. Kamu akan tahu karena kamu nggak berjalan sendiri. Semesta menuntun kamu. Di sini ada the judgment, the tower moment.
kamu akan segera tahu. So, kamu gak sendiri, Virgos. Kamu gak sendiri. Semesta menuntun langkah kamu. See? Ya, kadang kalau kita dalam badai, kita ngerasa sendiri, kita butuh keyakinan yang teguh bahwa kita ternyata gak sendiri. Ada semesta yang menuntun langkah kita, menemani kita. See? So, ini tentang bagaimana melihat masalah lebih luas dengan cara yang dewasa dan mengabaikan semua hal-hal negatif yang seperti memperkeruh jalan keluar di sini. See, Virgos, kita lihat energi dari Oracle Wisdom. Oracle Wisdom for Virgos couple Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Energi untuk Desember 2020. Thank you, thank you, thank you. The River Queen, allow letting go natural movement, sih. Biarlah mengalir, lepaskan semua energi negatif. Tidak perlu mengendalikan semua hal. Di sini ada energi dari The Emperor, kamu berusaha untuk mengendalikan semua hal. Biarlah mengalir, ikuti cahaya yang sudah kamu temukan. Teruslah bersemangat untuk memulihkan hubungan. Jangan merasa rendah diri ketika pada akhirnya kamu yang mulai duluan. Jika kamu yang punya tripartite relation dan kamu ingin kembali pulihkan hubungan dengan pasangan kamu, melepaskan tripartite relation kamu, mulai duluan, bukan sesuatu yang membuat kita menjadi lebih rendah di sini dari orang lain. Inilah titik balik awal baru yang perlu kamu mulai untuk memulihkan hubungan. Ini jika kamu yang punya tripartite relation. So, biarlah itu mengalir. Biarlah perjuangan untuk memulihkan kembali hubungan itu mengalir. Karena kamu gak sendiri, ada semesta yang menuntun langkah kamu. And the Chase Queen, trust, strategi. So, ini tentang bagaimana kita percaya, yakin dengan iman kita bahwa kita gak sendiri. Ketika semesta memberi cahaya dalam hidup kita, kita pasti temukan jalan keluar. Karena kita gak sendiri, percayalah. Iman kita yang akan membuktikan semuanya. Kebesaran iman kita, mengimani tentang kebaikan-kebaikan yang hadir dalam hidup kita bersama dengan pasangan kita yang akan menyelamatkan kita. Itulah iman kita. Bagaimana kita mengimani hal-hal baik terjadi dalam hidup kita. Gunakan strategi cara di sini untuk bisa kembali pulihkan hubungan. Ini bukan tentang siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang atau siapa yang kalah. Ini tentang kebahagiaan yang ingin diperjuangkan, pemulihan hubungan yang ingin diperjuangkan. Kalau kita hanya mengandalkan ego, kita pasti akan melihat siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang salah, siapa yang benar. Itu kalau kita mau melihat ego. Dan itulah kemenangan ego. Tapi ini tentang bagaimana mengimani hal-hal baik terjadi, terutama tentang pemulihan hubungan. So, ikuti cahaya yang sudah kamu temukan. Berjalanlah terus untuk memulihkan hubungan. Kita lihat dari Oracle Energy, Medallion Angels, please clarify, please clarify. Virgos couple, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify, please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Okay, Virgos. Door to value. So, ini tentang transformation, tentang renewal, pembaharuan.
tentang meningkatkan kualitas dalam hubungan. Saya ngelihat seperti kualitas hubungan menjadi target kamu. Seperti kayak gini loh, ini saran tentang oke, ini hubungan pernah ada masa jeda. Ketika ada cahaya yang mengikuti kita jadi tahu bagaimana membuat hidup kita lebih berkualitas. Kita bisa menyadari tentang kebutuhan dari jiwa kita. Kita bisa lebih melihat dengan cara yang lebih luas. Dan di sini tentang door to value, di mana kualitas dalam hubungan, kualitas kebahagiaan itu sudah bertransformasi, tidak dengan cara yang lama melihat kebahagiaan, tapi dengan cara yang baru. Di sini ada pendewasaan dalam diri kamu, mau menyelesaikan masalah, mau bertanggung jawab jika kamu yang punya tripartite relation. Ini menjadi sesuatu yang menurut saya titik awal di mana kamu ingin meraih kehidupan yang lebih berkualitas. So kalau kita membangun hubungan, lihatlah kebutuhan diri kita, jiwa kita. Apakah bersama pasangan kita menempuh perjalanan spiritual lebih dan lebih lagi, atau kita mengalami kemunduran. Itu yang akhirnya menjadi momen kita bisa meningkatkan kualitas hubungan kita. Karena kita melihat dengan cara yang berbeda. Virgos. So, seperti di sini semesta mengingatkan kamu bahwa kalau sampai reconciliation, perjuangan kamu, apa yang kamu imani tercapai, bangunlah hubungan yang berkualitas. Hiduplah dengan cara yang berkualitas. Bagaimana cara hidup berkualitas? Tanggalkan ego. Lihatlah kebutuhan jiwa kita. Jalani kehidupan yang membawa pada pertumbuhan jiwa kita. Kita memberi makan jiwa kita dengan kebutuhan jiwa kita, bukan dengan ego kita, passion kita, ambisi kita. Kualitas hidup, kualitas hubungan yang perlu diperbaiki. Door to value. And then di sini ada healing of the edge. Orang yang melihat cahaya pasti akan menemukan jalan keluar. Healer of the age. Semesta menuntun langkah kamu. Kamu gak sendiri di sini. Virgos. Kamu gak sendiri. The Tower moment, the Magician, the Judgment di sini. Ya, kita semua pernah salah. Ini bisa vice versa ya. Kita semua pernah salah. Tapi ketika kita ada dalam kebangkitan spiritual, di mana kita menemukan cahaya dan kita mengikuti cahaya itu, kemudian kita merubah diri kita. Karena orang yang mengikuti cahaya, dia pasti banyak merubah dirinya. Pasti dia banyak berubah. Karena kita bersama energi positif. Kita seperti mandi dengan energi positif. Semesta memandikan kita dengan cahayanya. Hal-hal buruk itu seperti terlepas dari dalam diri kita. Setelah kita menjadi manusia yang baru, jiwa yang kembali dicerahkan oleh cahaya dari semesta, kita akan menemukan jalan keluar. Apa yang pernah hilang dalam hidup kita kembali diganti oleh semesta dengan caranya. Dan itu yang menentukan bagaimana besarnya iman kita, keyakinan kita yang teguh pada semesta. Ada pemulihan di sini. Pemulihan pada hubungan kamu, materi, finansial. Dan ini bukan kebahagiaan yang semu, karena kebahagiaan itu terdorong oleh jiwa yang dipulihkan, jiwa yang sudah punya kesadaran tentang kualitas dalam kehidupan ini. Makanya orang yang pernah dia
berbuat banyak kesalahan, kemudian ada cahaya yang menuntun dia. Dia akan banyak berubah. Mungkin orang-orang yang mengenalnya menyadari bahwa dia banyak berubah. Dia banyak meninggalkan energi-energi negatif, kebiasaan-kebiasaan buruknya. Kemudian dia mengikuti langkah yang itu seperti dia lahir baru begitu, renewal begitu. Kebijaksanaan, pendewasaan diri dan kebijaksanaan itu terjadi. So ya, ini yang terjadi. Berusaha memulihkan hubungan. Saya ngelihat kayak terlebih-lebih jika kamu yang punya orang lain ya, tripartite relation di sini, kamu berusaha untuk pulihkan hubungan. Tapi kalau pasangan kamu yang punya tripartite relation, di sini ada kesabaran, ada kesadaran tentang kesabaran, memberi kesempatan pada pasangan kamu, memulai dengan bicara dari hati ke hati dengan cara yang jujur di sini. Kemudian membangkitkan semangat api dari semesta untuk memulihkan hubungan. Dan akhirnya hubungan menjadi berkualitas di sini. So inilah cara-cara yang kita banyak salah langkah ya. Ketika kita menjadi manusia yang melekat dengan keinginan kita, passion kita, kita berjalan dengan cara mengikuti passion kita, banyak terjadi kesalahan di luar kendali kita. Dan seperti air di tandusnya tanah, di panasnya kehidupan ini, semesta datang seperti air yang mengalir, memuaskan dahaga kita. Dia beri cahaya di kegelapan malam yang kita jalani, dan akhirnya berikan kita cara yang baru untuk menyelesaikan masalah dengan memberikan kita kesadaran. So ini spiritual awakening tentang Virgos yang dia mengikuti cahaya semesta. Meskipun dia ngerasa itu badai datang silih berganti dalam hidupnya. Dan ada pemulihan hubungan, kualitas hubungan pun di sini membawa kamu pada kualitas kebahagiaan yang berbeda dari sebelum ada kesadaran spiritual awakening. Waktu kita mengikuti passion kita adalah manusia fana. Ketika kita mengikuti cahaya dari semesta, ketika kita menemukan cahayanya dan kita mengikuti jalannya, kita adalah makhluk spiritual. Itu bedanya. Kalau kamu hanya mengikuti passion kamu, ego kamu adalah manusia yang fana. Tapi ketika kamu mengikuti cahaya dari semesta, kamu adalah makhluk spiritual. So ini bisa vice versa, tidak resonate untuk semua Virgos. Terima kasih.